ada orang dengan pakaian putih gitu. Oh, itu mah Gitu anak aja. sekolah belum balik kali, Fen. Tapi kok terang banget ya putihnya. Kayaknya histeris, mereka melihat bahwa pacarnya si Mawar adalah pocong. Di buku keduanya itu ada QR code yang bisa di-scan buat teman membaca, dan itu dibuat dengan frekuensi khusus yang membuat orang cemas gitu. Nah, gue iseng-iseng scan nih. Nih, bunyi ini kayak gini kurang lebih, nggak tahu kedengeran nggak nih? Rani mana tadi? Rani hilang. Oh, hilang. Rani di Hilang mute. beneran dia. Hilang. Rani sedang ngobrol sama pocong, ternyata kita dicuekin. Waduh. Gue di sini bercanda mulu lu ah. Halo? Woi. Udah dong jangan bercanda, yang beginian jangan dibercandain. Aduh, ya Allah. Woi, udah mau mulai nih. Teman-teman, kita ketemu lagi di Kepo Buku. Masih bersama gua Rane Hafid di Tangsel. Kemudian seperti biasa di Singapura ada apa ya? Wah, lagi nggak kompak nih. Baik. Alhamdulillah baik. Terus kita Iya, ke Ambon, Steven Sitongan. Ya, halo. Bisa tidur nggak lu semalam? Semalam tidurnya nyenyak. Untung lah. Ya. Terus tamu kita kali ini akan memberi clue terhadap buku yang akan kita bahas kali ini. Jadi kita sapa dulu. Namanya si Imut, Namanya siapa? Mas Rizky Ardi Nugroho. Mas Rizky, apa kabar? Baik, alhamdulillah Om Rane, Mas Steven, Mas Toto. Tuh, kalau namanya Imut-Imut, Orangnya juga horor imut sih. orang juga imut ya. Itu mutlak. Itu mutlak. Nah, kalau kita sebut nama podcastnya, yaitu Do You See What I See, nama dia alias yang dia pakai di podcastnya adalah Mr. Popo. Jadi udah kebayang dong kita mau bahas apa hari ini gitu. Kita akan bahas makanan Ya, betul. Cinta-cintaan dan makanan. Makanan batin. dan mental health gitu. Pen, lu sowan dulu dong ke Mas Popo dong. Pernah dengerin nggak? Sejujurnya nggak pernah dengerin sih mas, soalnya main itu cenderung aku hindarin gitu ya. Tapi keren banget nih drama audio yang digarap. Oh, yang tak terlihat ya. Iya. Kau ikut jadi pengisi suaranya, Van? Diwakilin boleh nggak ya? Mau jadi voice talent. Lu tuh Fen, padahal lagi kita promosiin lu penggemar berat gitu, ternyata lu nggak denger. Mas Rane aja ngisi suara di yang tak terlihat tuh, audio drama. Sebagai apa Rani ngisi suara? Sebagai Morgan Freeman. Sangat Segera di Spotify. Fort Morgan. bagian trailer. Bagian trailer. Karena Mas Popo udah ngajak beberapa kali ngisi cerita, gue nggak pernah berani. Termasuk ketika gue ada insiden di Bangkok, lagi rekaman, terus ada suara musik masuk itu loh mas. Oh iya. Orang yang pertama gue laporin tuh Mas Popo. Terus langsung diproses ya audionya sebenarnya ya. Kemarin kan ganti nomor tuh Om Rane, audionya ikutan hilang. Itu dia. Padahal kalau kita gedein, desibelnya kita gedein, kita maksimalin suara musik. Istilahnya apa ya? Gamelan Thailandnya tuh kenceng banget. Buat teman-teman yang bingung ini cerita apa, gue tuh dulu waktu itu lagi rekaman waktu masih di Bangkok, ngisi suara iklan gitu, tapi begitu udah selesai terus diputar ulang, itu di latar belakang ada suara kayak gamelan Thailand, musik tradisional. Terus gue tanya ke satpam dong, ini musik apa? Terus dia bilang ini musik kerajaan Thailand kuno gitu. Terus gue bilang kok bisa bocor dari mana? Padahal si satpam bilang ini jarang loh, ini hanya diputar di acara-acara kerajaan. Kan ngeri men. Gue langsung ngadu ke Mr. Popo. Kenapa ada Mr. Popo di sini? Karena podcast Do You See What I See ini juga udah jadi produk buku. Oh. Yoi. Jadi ada 2 buku yang akan dikeluarkan. Oh ya bukan akan, sudah dikeluarkan. Sorry ya, cuma gue yang punya. Lu nggak punya toh, Van? Kirim kayak kesini kayak. Jauh, Singapura. Terus juga nanti setelah itu kita juga akan bahas buku yang
diusulkan oleh Stephen yang juga temanya misteri gitu loh. Ada horor-horornya pastinya gitu. Tapi kita langsung ngobrol ke Mas Popo dulu lah ya, soal buku Do You See What I See ini gitu. Oke, ini ada 2 buku. Yang satu judulnya Cerita Horor True Story. Yang satu lagi judulnya Do You See What I See, A Haunting Reading Experience gitu lah. Yang paling favorit mana dari 2 itu lu? Tok, lu jangan nanya gue kenapa Tok. Kita nanya Mr. Popo aja. Lu Mr. Popo yang ngarang. Mr. Popo yang, lu sebagai pembaca, kan gue belum baca, jadi gue gak bisa bandingin gitu maksudnya. Nanti gue cerita. Oke. Sekarang kita ke Mas Popo dulu. Mas. Iya. Cerita dong tentang 2 buku ini nih yang barusan lu kirim ke gue nih. Iya, jadi sebenarnya dari dulu kan pengen nulis, ada satu, dulu kan pernah ini Om, aku kan sempat cukup viral karena satu cerita kan, Rumah Eyang gitu kan. Nah ini cukup viral, yang nonton sampai hampir berapa ya, 15 juta atau 20 juta orang lah yang nonton aku ini. Rumah Eyang ini. Nah ceritanya aku tuh pengen nulis si Rumah Eyang, cuman karena si Rumah Eyang ini ceritanya dibeli lah sama salah satu PH lah, terus mau dijadikan film. Akhirnya tertundalah karena aku boleh ngeluarin buku kalau nanti filmnya udah keluar, yang belum tahu kapan. Akhirnya setelah cerita Rumah Eyang itu aku bikinlah podcast Do You See What I See. Ternyata udah jalan sampai ratusan episode. Saat ini sih udah 700, hampir 800 episode lah. Dari sana akhirnya dulu sempat pengen ngerasain sih gimana sih orang nulis buku itu gimana sih, orang nyusun buku tuh gimana, jualan buku gimana. Nah pas banget lagi mikir gitu, tiba-tiba waktu itu di approach sama Buku nih. Nah akhirnya oke deh bikin satu. Oh ya, ini kan cerita banyak, gimana kalau cerita yang bentuknya audible itu kita jadikan tulisan gitu. Kebalik ya, biasanya kan dari buku dibuat audionya. Nah sekarang gimana cerita-cerita yang sebagian cerita-cerita yang menarik itu kita tuliskan, tapi formatnya memang format tulis jadinya. Jadi cerita yang sudah tayang kita buatkan format tulis. Tapi kalau ceritanya udah tayang nggak laku juga nih, takutnya maksudnya orang udah tahu ceritanya. Akhirnya sebagian konsepnya dari cerita yang udah ada, sebagian besar malah cerita yang unpublished lah gitu ya. Belum ada podcastnya gitu lah ya. Belum ada audionya. Nah di buku pertama, kenapa buku pertama namanya Cerita Horor True Story? Karena waktu itu ketika buku itu tadi mau keluar, pas mau rilis pertama kali, adalah satu konflik kepemilikan nama gitu. Haki ya, urusan haki. Akhirnya buku pertama judulnya Cerita Horor True Story, yang diangkat dari podcast di What I See. Jadi buku pertama itu yang Cerita Horor True Story? Iya betul, yang merah. Nah ternyata dapat sambutan cukup meriah lah ya. Aku juga belum pernah nulis ya sebenarnya ya. Baru kali itu jadi merubah format audio jadi format tulisan. Terus ada beberapa tulisan random yang menurutku bagus. Akhirnya kita tulis ulang bersama, dibantu sama editornya buku nih gitu. Sebenarnya buku itu sangat kumpulan cerpen lah ya, istilahnya gitu ya, kumpulan cerpen yang kita bukukan. Nah cukup meriah sambutannya. Akhirnya kita mikir sebelum pandemi waktu itu udah nyiapin buku kedua, sampai akhirnya pandemi mundur tuh rilisnya. Padahal buku kedua itu aku buatkan reading experience. Jadi aku nyiapin audio berapa jam gitu, kalau nggak salah 1 jam. Jadi kalau orang baca buku itu nanti scan QR code sambil dengerin audio experience. Jadi ada ambience-nya gitu-gitu. Jadi orang bisa dengerin, baca sambil merinding lah. Baca sambil merinding tuh Ran, inget. Kalau baca ditemenin hujan kan udah biasa. Tapi kalau baca sambil ditemenin audio yang, jadi sempat di embed sebenarnya tuh ada beberapa mainan frekuensi, mainan ambience yang emang membuat bergidik lah istilahnya gitu ya. Yang kedua ya. Ulang gimana?
Jadi itu Jadi salah satu eksperimen yang kita lakukan, yang aku lakukan di Divisi What I See, itu kan dulu kok dengerin podcast lama-lama ada jenuhnya juga ya. Maksudnya ini di podcast ya, di podcast. Mungkin setiap hari ketemu pocong, ketemu kuntilanak, itu orang-orang akhirnya udah biasa dengerin ratusan episode, ya setan mah gitu-gitu aja gitu. Suatu itu kan di tengah kebosanan akhirnya aku coba riset apa sih ya what makes orang itu takut, merinding, atau merasa anxiety. Nah ternyata ada satu riset jurnal S2 atau S3-nya orang luar gitu ya mengenai frekuensi infrasound frekuensi yang dia pakai untuk di beberapa film horor. Salah satunya di Paranormal Experience. Ya itulah film yang pakai pakai handycam gitu lah. Yang berseri-seri itu. Nah, mereka menggunakan teknik nggak ada audionya, nggak ada suaranya, nggak ada musiknya, tapi mereka bisa membangkitkan rasa anxiety dengan menggunakan infrasound itu. Nah, akhirnya aku memakai itu juga di podcast. Ditempelin itu suara itu, ternyata benar-benar bisa bikin bulu kuduk berdiri sampai tangan bergetar, ada rasa anxiety. Nah itu yang kita coba juga di experience di buku kedua gitu. Oke. Coba nanti frekuensinya dikirim ke Rani, jadi pada saat ada edit dia akan menimbulkan frekuensi itu juga, gitu kan Ran? Boleh. Rani sebentar, Rani mana Rani? Rani hilang. Oh hilang. Rani di-mute. Hilang. Rani sedang ngobrol sama pocong, ternyata kita dicuekin. Waduh. udah cukup. Waduh. Jadi teman-teman yang dengerin nih, jadi Mas Popo tadi baru cerita kalau di buku keduanya itu ada QR code yang bisa di-scan buat teman membaca bukunya Do You See What I See ini, dan itu dibuat dengan frekuensi khusus yang membuat orang cemas gitu. Nah, gue iseng-iseng scan nih. Nih, bunyinya kayak gini kurang lebih, nggak tahu kedengeran nggak nih? Itu emang ambience-nya, tapi ada tempelan frekuensinya. 18 Hz kalau nggak salah ya, aku lupa ya. Sekitar segitu. Ilmiah nih berarti nih. Ini ilmiah nih berarti nih. Ilmiah. Suka gue ya, ilmiah gitu. Jadi ada ambience plus frekuensi tertentu yang kita tempelkan gitu. Oke. Coba jadi ingat episode kita yang lalu tentang Rapi Jali. Si Pink itu kan juga bisa mendengarkan frekuensi kayak gini ya, yang dia bilang ini tuh frekuensi hantu gitu kan kalau kata profesor gitu. Ternyata emang bener. Mungkin ini yang dimaksud gitu. Bukan frekuensi hantu kali ya. Lu jangan macem-macem toh. Bukan, frekuensi yang bikin orang merinding gitu. Frekuensi yang bikin orang anxious gitu, cemas gitu kali ya. Gue kalau lagi gak punya duit, gue anxious banget sih, gak usah pakai frekuensi. Gue sebut frekuensi dompet. Kalau aku lapar, Mas. Lapar, nah tuh dia. Iya, berarti frekuensi lapar. Gue kaget, gue pikir kenapa masih ada suaranya, ternyata masih gue play. Aku beranjak dari bukunya dikit, boleh ya, Mister? Sikat. Mau tahu nih film horor favoritnya Mr. Popo nih, yang lokal sama luar? Kalau film ada yang lama dan yang baru ya. Kalau yang lama aku sangat menyukai sekali Pocong 2. Kalau nggak salah karyanya Mas Rudi Sudjarwo ya. Yang kedua film yang baru tuh judulnya Kafir. Masih ada di Netflix kalau nggak salah sekarang. Okay. Nah, dua film itu apa ya? Yang satu kayak dekat banget, yang satu memang jarang sekali film horor Indonesia itu yang punya premis selengkap film Kafir gitu ya. Eksekusinya juga bagus, premisnya bagus, ceritanya sederhana, tapi di delivery dengan cukup bagus. Sisanya kalau luar nggak banyak film horor ya. Kayak misalnya kita nonton Insidious yang model-model Conjuring gitu sih, aku sih nggak takut ya. Malah yang buat aku menyenangkan tuh sebenarnya film horor ya, buat aku The Shining ya sama Dr. Sleep. Itu film bukan film horor tapi ambience-nya cukup sebenarnya mistis gitu ya, paranormal gitu sebenarnya. Oke.
Nah, udah dapat gambaran tuh, Van. Sekarang tarik lagi ke buku. Nanti deh gue kirimin deh, Van, bukunya, Van. Gimana? Enggak, tak kirimin aja. Ntar coba aku cari. Kirimin aja, tak kirimin. Aku masih banyak di rumah. Asik dikirimin. Yang di Singapura suruh ambil sendiri ke Bintaro. Janganlah, mendingan aku ke Singapura. Dipindah ke Singapura bener juga sih. Lanjut, Van. Mister, ini dikurasi dalam hal gimana ya biar bisa cocok masuk di buku? Apa ada tektokan sama editornya atau menurut Mister tuh seperti apa sih cerita yang layak dibaca gitu ya? Sebenarnya sih nggak ada kriteria khusus, tapi untuk di Do You See What I See kan memang cerita itu kan banyak masuk ya. Kebanyakan misalnya gini, cerita yang masuk tuh saya pulang ke rumah, saya buka pintu, tahu ada debt collector gitu kan, wah horor gitu. Kan udah selesai gitu, nggak ada premisnya. Nah, jadi aku tuh selalu pengen cerita yang ada, yang kita koleksi, apalagi jadi buku, itu adalah sebuah cerita lengkap yang berupa premis utuh gitu. Jadi ada ceritanya, ada alurnya, ada tujuannya, terus ada akhirnya gitu. Jadi minimal itu sih. Dan ada keunikan-keunikan khusus tentu saja kan. Banyak cerita horor, tapi ternyata semakin banyak kita mengkoleksi atau mengkurasi cerita yang masuk, banyak kok cerita yang nggak berulang dan sebenarnya deket, yang sederhana tapi cukup membekas di ingatan, membuat kita malas ke kamar mandi kalau malam. Dan ini semua kisah nyata ya? Iya dong, nggak ada yang rekayasa. Bahkan cerita yang kalau tadi disebutkan audio dramanya yang tak terlihat, semuanya itu juga kisah nyata. Mr. Popo, ini yang nulis buku ini ada berapa orang dari sekian banyak tulisan ini? Bagian aku sama editor dari cerita yang masuk kita susun ulang. Tapi sebagian lagi memang teman-teman penulis, teman-teman yang punya cerita juga menuliskan dalam bentuk naskah. Gitu. Jadi kita bongkar lagi dari situ. Dibongkar dari situ ya, jadi nggak ditulisin dari awal lagi ya. Oke. Jadi ya paling nggak ada editorial lah. Biar lebih menarik lah gitu. Mas, kalau dari buku ini, dari dua buku ini, menurut lo yang cerita yang paling nggak menurut lo sendiri, menurut seorang Mr. Popo sendiri yang paling serem, yang paling meninggalkan kesan itu yang mana? Kalau lo harus milih satu cerita yang ada di dua buku ini, Mas. Kalau nggak salah di buku pertama itu ada judulnya ceritanya tentang First Love. Nah, First Love itu yang cukup First Love dari Mbak V. First Love. Tentang apa sih? Wah, Steven harus dengerin nih First Love. First Love tapi horor. Jadi seorang anak kuliahan ya. Ceritanya anak UI di tahun sekian lah. Kalau nggak salah tahunnya tahun 90 something. Dia belum pernah pacaran seumur hidup. Singkat cerita, akhirnya karena dia tergila-gila sama kakak, dia bilang temennya di kampus gitu ya. Tapi akhirnya dia menghilang dari kosannya. Kosannya ini kosan perempuan yang guyup gitu loh, yang emang semuanya dekat. Nah dari situ dia kok nih si cewek ini ngilang. Udah ngelewatin jam malam, pulang malam. Kalau udah malam kan dikunci dan sebagainya. Sampai suatu waktu si perempuan ini ditegur lah sama temennya. Kok kamu selama ini nggak pernah kelihatan? Aku malah kemarin lihat kamu itu di pinggir jalan sendirian atau makan sendirian di mana gitu lah. Sampai akhirnya kamu tuh kenapa, ada apa? Akhirnya si V ini nanyain, ternyata kamu tuh punya pacar. Dia bilang dong, tapi ya jangan malam-malam gitulah intinya gitu kan. Sampai suatu ya udah deh aku kenalin gitu. Nah begitu mau dikenalin sama temennya, dipanggil lah tuh sama si Mawar ini ceritanya. Ke ruangan di kosannya itu, di ruangan tamu lah. Begitu si Mawar ini, si karakter ini namanya Mawar. Si Mawar ini manggil si V, ini pacarku datang.
dipanggil-panggil karena kamar Adit nggak jauh dari ruang tamu. Akhirnya si P ini keluar nemuin si pacarnya si Mawar. Nah, begitu mau ketemu Mawar, dia jalan, begitu di ruang tamu si V teriak setengah mati. Si Mawarnya pun kaget. Kenapa si V-nya histeris, teman-temannya keluar semua. Mereka melihat bahwa pacarnya si Mawar adalah pocong. Jadi Mawarnya tidak bisa, berarti Mawarnya itu nggak ngelihat dia sebagai pocong ya, hanya teman-temannya doang. Betul. Lu kebayang nggak sih lu lagi baca cerita si V ini sambil dengerin sound effect yang udah disiapin sama Mas Popo yang bisa di-scan gitu kan? Dan itu sudah ada unsur-unsur yang bikin lu anxious gitu. Gue justru sekarang lebih balik ke yang lebih dasar banget deh. Mas, apa sih nikmatnya membaca atau mengkonsumsi konten-konten horor? Sebenarnya sama kayak film action gitu ya. Film horor tuh sama experience-nya buat aku kayak nonton film action. Oke. Dia membangkitkan kecemasan, membangkitkan adrenalin, gitu kan, deg-degan, rasa takut yang takut kayak sambal kali ya. Pedes tapi nagih kan. Somehow sekarang karena aku udah sangat sering mendengarkan cerita horor, aku tuh kehilangan itu gitu, kehilangan kenikmatan. Kok filmnya nggak serem ya? Aja. Okay. Gitu. Tapi buat beberapa orang masih takut gitu ya. Makanya waktu kemarin ngerjain yang tak terlihat, aku perlu bantuan penulis juga yang penakut. Kenapa? Kenapa? Karena sense ketakutannya masih ada gitu. Aku tuh nggak bisa bedain. Wah ini serem banget, ini nggak serem. Yang aku tahu, yang aku bisa rasain, ceritanya bagus secara premisnya, karakternya, alurnya. Gitu. Tapi rasa takutnya itu makanya aku bermain di sound design-nya. Karena sound design tuh intrik banget. Misalnya sekarang pakai cara ini nih, besok diulang dengan teknik yang sama, orang nggak takut lagi. Orang hafalan. Jadi menurut lu cerita horor yang menakutkan itu dari sisi apa, elemen apa yang menurut lu sekarang yang ini pasti menakutkan gitu? Atau akhirnya ujungnya subjektif? Gue mungkin ada jawaban, tapi gue pengen dengar dulu jawaban lu. Ada berapa faktor sih kalau buat aku pribadi ya. Yang pertama kedekatan dengan kita gitu ya. Kayak misalnya nih kemarin kenapa film Makmum itu di awal waktu jadi short movie cukup berhasil karena dekat kan, orang sholat, setelah sholat sendiri merasa ada yang sholat di belakang, itu kan kayak dekat banget. Benar itu kedekatan ya, betul. Sama kayak filmnya Pocong 2 yang tadi aku sebutin, itu kan semua adegannya nggak ada yang lebay gitu. Jadi dia pacaran podcast si Reva sama si Ringo kan yang main. Ringonya pulang ke rumah, lagi main ke rumahnya. Ternyata di telepon Ringonya masih di jalan. Lah siapa yang Ringo ini? Lah tadi kan gue baru ngobrol Ringo di dalam gitu kan. Terus dia tidur, peluk guling, yang ternyata jadi pocong. Itu kan dekat dengan keseharian kita. Betul. Oke. Nah, tidak yang eksperimental kayak Insidious atau Conjuring yang wah itu mah cuman ada di khayalan gitu kan. Betul. Yang kedua, yang membuat horor itu sangat sulit sekali adalah ketidakberulangannya. Oke. Jadi kalau satu resep itu sudah dipakai di tadi film lain, cerita lain, maka udah usang gitu. Sama kayak stand up comedy kan. Kalau kita udah tahu jokesnya, nggak akan lucu lagi gitu. Iya betul. Yang ketiga sama seperti stand up comedy, dalam penyusunan naskahnya harus ada yang patahkan. Jadi ada setup, ada punchline. Nah, horor itu juga sama. Ada setup, ada punchline. Oh gitu ya? Oke. Jelas. Betul. Kalau ditulis, kalau kita sebagai pencerita, sebagai storyteller atau sebagai penulis, harus bisa membangun situasi ya. Betul. Setup dan punchline-nya, kalau dalam film, podcast dan lain-lain,
itu ada beberapa unsur. Ada unsur misalnya narasinya tensinya naik, nanti patahnya apa nih? Ada ekspektasi yang dia patahkan. Dia berharap orang lain pengen dengerin, oh pasti nih ada pocong nih. Oh ternyata enggak, bukan gitu. Ada beberapa cerita, aku bisa ngasih beberapa cerita yang konsepnya kayak gitu. Atau orang menghendaki misalnya secara audio nih, wah ini pasti ada jump scare nih habis ini. Ternyata dalam editannya aku bikin kayak apa ya istilahnya? Kalau di radio kan ada silent ya, apa namanya dead air. Dead air ya, betul. Nah habis dead air baru aku kasih jump scare. Kan dia nggak dengerin apa-apa. Gua aku kasih jump scare, orang bisa ngelempar handphone ya gitu, gara-gara itu. Itu salah satu teknik. Ya, betul, teknik ya. Jadi ada beberapa unsur itu sih kalau yang aku lihat ya. Tapi emang betul ya, gue juga, karena gue waktu itu nonton Conjuring, itu yang ada gue malah ngantuk. Serius nih seremnya di mana? Katanya Conjuring paling serem, gue malah ngantuk gitu. Tapi mungkin memang itu ya, salah satu tidak ada kedekatannya. Bahkan gue termasuk mungkin gue termasuk orang yang jarang pulang malam dulu ketika di Jakarta. Jadi ketika nonton film-film horor yang lewat jembatan kayak gitu-gitu nggak begitu dekat ke gue ya. Tapi mungkin yang nggak relate gitu. Tapi begitu dulu nonton Susana, kalau menurut gue bukan karena gue masih kecil waktu itu, tapi karena itu kedekatan, sesuatu yang sederhana yang hantu tuh bisa keluar dari kaca kamar mandi lu misalnya kayak gitu, atau dari toilet. Atau dari lubang angin yang hitam, gitu kan misalnya. Atau dari TV gitu, kan? Ya, atau dari TV misalnya, atau lu nonton TV nggak bisa lu matiin gitu, padahal lu lagi sendiri. Itu justru menurut gue membuat itu lebih hidup dibanding ya eksperimen yang tadi lu bilang tadi, Mr. Popo. Jadi menurut gue sih itu ya, jadi sesuatu yang sederhana yang dekat-dekat kita. Gitu. Makanya kadang-kadang horor itu tidak universal bahasanya. Karena kan dia cultural banget gitu. Betul. Buat orang Thailand atau buat orang Singapura, horornya beda sama horor kita di Jonggol gitu ya. Iya betul. Sementara di Amerika mungkin Conjuring itu udah seramnya minta ampun gitu kan ya. Buat kita malah diketawain gitu. Kayak Falak tuh kan jadi di Indonesia malah jadi lagu dangdut kan gitu kan. Gue malah penasaran kalau di Ambon horornya kayak apa ya, Van ya? Horor. Ada nggak sih cerita-cerita horor di Ambon, Van? Paling ini ya, kayak namanya Suwangi gitu ya, yang aku tahu. Siapa itu? Yang mungkin memiliki apa ya, ilmu-ilmu hitam gitu ya. Orang-orang yang punya ilmu hitam gitu. Tapi kenapa yang aku lihat kayak film Jepang malah di remake sama Hollywood gitu. Kayak misalnya The Ring gitu ya, mungkin Bang Rane udah pernah dengar juga yang muncul dari sumur. Kira-kira Mr. Popo, kenapa malah ide dari Timur itu malah di remake ke Hollywood lagi gitu? Apakah mereka kehabisan ide atau gimana tuh? Atau sekedar ingin eksperimental juga gitu? Karena di negara Barat gak pernah ada cerita apa ya, urban legendnya, mereka kan tidak percaya sama paranormal ya. Mereka kan ketakutannya tuh lebih ketakutan slasher, pembunuhan, crime story gitu kan. Mereka kan nggak percaya sama sesuatu yang superstitious. Yang berkembang di sana kan vampir, exorcism misalnya. Tapi yang bentuk-bentuk film-film yang mengangkat tema cultural Asia kan selama ini Thailand dan Jepang gitu ya. Betul kok, kalau ngomong remake, ngomong original, gue tertarik. Apakah dulu zaman-zamannya Indonesia ketika booming film horor dengan Susananya itu termasuk yang original Indonesia juga zaman itu? Atau sebenarnya enggak juga? Kalau menurut sih original ya, cuman karena keterbatasan teknologi CGI saat itu ya. Terus kayak efek terbang. Tapi kan sebenarnya makan sate mentah itu kan pesan sate setengah matang. Tengah malam itu cukup original banget ya. Betul. Cerita Sundel Bolong itu juga original Indonesia kan ya. Orang meninggal pada saat masih hamil gitu. Tapi yang paling gue ingat dari itu, saya benar-benar ya, itu tuh memang legend banget ya. Sate 200 tusuk. terus kepalanya mau keluar dari toilet, itu menurut gue paling keren banget tuh menurut gue. Tapi sama hal ya, si cerita tukang sate itu juga dialami sama bapakku
salah 3. Serius lu Mas? Jadi bapakku tuh pernah ya, itu beberapa kejadian. Jadi bapakku tuh dulu tinggal di satu gang kecil yang sebenarnya nggak muat sama gerobak pun nggak muat. Tapi kadang-kadang tengah malam ada delman bisa masuk. Oke. Jadi kalau penduduk sekitar dengar suara delman, waduh, pasti bentar lagi ada yang teriak nih. Iya benar, gitu. Karena kan di rumah ayahku sebelahnya nggak jauh tuh ada kuburannya terkenal angker. Dan bapakku pernah juga cerita horor, dia ngeliat kucing, karena kucing itu lama-lama bisa loncat setinggi lebih dari orang gitu ya. Jadi kucing loncat-loncat gitu loh. Kucing loncat, tadinya loncat tipis, lama-lama kucing itu bisa loncat tinggi banget. Wah, si bapakku langsung ngebut naik sepeda dekat rumah. Terus di tengah jalan tuh ada bambu, dia nabrak bambu, wah sampai kakinya ketusuk bambu. Astaga. Setelah bangun, bambunya nggak ada semua, tapi lukanya real. Oke. Anjir, gue merinding. Pertanyaan gue sekarang adalah, kalau lo tadi cerita bahwa orang faktor kedekatan misalnya ya dekat dengan keseharian kita itu kadang-kadang membuat horor gitu kan ya, kayak misalnya di gang sempit tiba-tiba ada suara delman masuk padahal nggak muat segala macam. Tapi dari semua kisah-kisah horor di buku ini atau juga di podcast-podcast lo itu Mas, ada nggak sih yang menurut lo otentik gitu yang belum pernah ada? Karena kan rata-rata kan kalau nggak ada unsur pocongnya, ada unsur setannya, ada suster ngesotnya, misalnya kayak gitu. Tapi lu pernah nemu nggak sih di buku ini atau juga mungkin di podcast lu yang menurut lu gila ini genuine banget gitu, belum pernah ada nih gitu? Baru banget gitu, belum pernah denger gitu ya. Ada nggak? Ada nggak Mas? Ada, aku malah lupa judulnya. Sebentar, aku perlu mencari. Ini episode spesial Ramadan. Buset, Ramadan ada horor. Mas, Ramadan setan diikat Mas. Itu ironi banget sih bulan Ramadan bikin cerita horor. Jadi gini, Do You See What I See itu punya kebiasaan setiap Ramadan itu ngeluarin episode spesial Lebaran. Karena Do You See What I See itu dipakai buat teman mudik maraton. Oke. Menarik nih, mudik. Obat ngelawan ngantuk kalau lagi mudik, kalau lagi nyetir gitu kan. Jadi episode ini 99% itu cerita cinta. Oh, judulnya Maaf. Judulnya Maaf. Itu di bukunya ada? Nggak ada. Tapi ini di cerita horor spesial liburan. Maaf. Gitu ya, nanti dicari. Nah, ini ceritanya sangat otentik. Bahkan orang ini teringat. Jadi cerita sambil nangis menceritakan cerita Maaf ini. Dan dia mengirimkan cerita ini ke WhatsAppku jam 2 malam. Jam 2 malam? Aduh. Terus aku langsung dengerin, langsung aku edit. Oh, keren banget. Terus poinnya apa yang membuat menurut lo itu otentik banget gitu Mas? Karena satu premisnya lengkap. Yang kedua, dia menceritakan dengan emosional. Dia cerita sambil nangis. Dia bercerita sambil nangis. Dan kalau diulang, cerita horor itu kalau diulang, feel-nya beda. Tapi masalahnya yang dia ceritakan ini cerita tentang mantannya dia. Jadi dia nangis. Jadi ini makanya aku bilang 99% cerita cinta, 1% yang horor. Dan aku belum pernah menemukan cerita yang kayak gini sebelumnya. Horornya karena pacarnya udah mati gitu misalnya. Dengerin aja deh. Oke, biar ada efek surprise-nya gitu ya kalau diceritain. Iya, jangan diceritain dong. Jangan diceritain. Jadi kalau tadi Mr. Popo tuh dibilang kalau apa sih nikmatnya nonton atau denger atau baca film horor gitu misalnya, atau buku film atau apa kan sama aja sebenarnya kayak nonton film action. Tapi gue tanya Ran, lu tuh suka nggak nonton film action sebenarnya? Action gue suka. Oh suka ya? Gue suka. Okay. Gue jujur pribadi, lu bilang lu katanya nggak begitu suka sama horor karena takut. Menurut gue kadang-kadang mencoba menelah lu sebenarnya nggak takut. Mungkin adrenalinnya beda. Mungkin kalau film horor adrenalinnya sama kayak lu nonton film bokep, mungkin lu suka. Anjing sialan. Tapi oke, nih, gue mau cerita latar belakang kenapa gue nggak terlalu suka horor gitu loh. Dalam artian, gue sesekali gue Do You See, gue dengerin Do You See What I See itu tau nggak buat apa? Buat belajar teknik recordingnya itu, teknik editingnya itu luar biasa gitu loh.
kayak jump scare-nya, suara pintu ditutup, suara apa itu kayak realistis itu. Gue lebih tertarik dari sisi teknisnya. Tapi latar belakang gue tuh gini nih. Mungkin mumpung ada pakar horornya di sini mungkin bisa cerita atau bisa menjelaskan. Gue itu dulu di radio. Gue pernah bawain beberapa bulan acara horor sebetulnya. Waktu gue masih kerja di radio. Nah, yang membuat gue kemudian berhenti adalah karena ada seorang pendengar, orang tua, dia pendengar setia gitu ya, dia sering banget nelpon gue, ngajak ngobrol gitu ya kalau gue lagi siaran malam, dan dia selalu bilang, Mas, yang namanya alam sana itu udah jangan diganggu Mas, biarin aja, jangan dipancing-pancing lagi. Gue takut men. Siapa yang ganggu? itu sempat yang kemudian bikin gue, sialan nih, gue jadi takut gitu, karena menurut dia sesama udah kita ya kayak gitu tuh ada, alamnya beda gitu ya, tapi ya udahlah jangan dipancing-pancing gitu. Gimana tuh Mas? Valid gak alasan pendengar gue itu Mas? Enggak sih, karena sebenarnya memang ada orang yang takut dengan ada ya kan, aku juga punya ketakutan yang berbeda, tapi kalau untuk hal yang ini ya misalnya naik kora-kora ya, aku orangnya takut banget naik kora-kora gitu, tapi buat istriku itu sebuah hiburan yang ultimate gitu ya. Kalau aku nggak bisa, mau dipaksa model gimana nggak akan naik gitu. Mendingan dengerin cerita horor gitu ya. Iya, mendingan dengerin cerita horor gitu. Tapi memang gitu ya, ketika orang betul. Misalnya gini, orang edik sama lucu gitu ya, sama komedi, stand up komedi. Ketika dia mendengarkan itu terus, dengerin aja coba seminggu, dengerin terus YouTube komedi. Nanti udah baru 2 hari aja, udah nggak ada yang lucu yang kita simak. Gitu. Sehingga threshold itu naik gitu kan. Tapi kalau di levelnya Om Rane misalnya, di Mas Rane ini kan nggak pernah dengerin horor karena emang ada personal experience ya, yang dia takut atau dia nggak pengen dengar gitu. Nah, saran dari aku adalah dengerin aja cerita horor, karena disitulah rasa takut itu akan menghibur gitu. Beda sama aku, cerita horor tuh nggak ada yang menghibur aku sekarang. Yang menghibur aku adalah bukan duit ya, tapi lebih ke premisnya, ceritanya unik gitu. Iya betul. Lu takut hantu nggak Mas? Sebelumnya dulu aku takut hantu waktu di rumah Eyang, belum belajar agama, belum tahu bagaimana konsep mengusir setan gitu. Begitu udah tahu jadi nggak takut, gimana dong? Padahal ketakutan itu kan menyenangkan sebenarnya, percaya atau enggak ya? Rasa takut itu menyenangkan. Lu tipe orang penakut bukan sih, Van? Sebenarnya bilang penakut sih nggak juga sih Bang Rane. Aku mau ke Mas Rizky nih. Yeah. Setelah bikin drama audio, langkah selanjutnya nih, apakah akan membuat film pendek horor atau mini seri horor? Apakah mungkin ada ajakan dari misalnya Bang Radit gitu atau teman-teman yang lain? Kira-kira ada bocoran nggak nih? Jadi kalau bikin film kan memang udah project ya. Insya Allah sih. Ketika ini kan kemarin sempat di Sulawesi ada kontrak 5 film sama MD. Ada bikin film, cuman yang masih jadi PR kemarin kan sempat belajar sama Mbak ikut kelas Kaizen ya. Terus yang lagi aku personal project tuh sebenarnya aku pengen nulis film yang nggak ada gambar ya. Sebenarnya kayak audio drama, tapi memang tayang di bioskop, tapi bioskopnya nggak ada gambar yang gitu. Itu project yang aku udah sampein ke Mas Rane juga sih. Iya, jadi benar-benar main di kepala ya, apa ininya ya? Bagaimana bisa bermain audio drama, orang bisa datang ke bioskop, tapi emang dalam keadaan gelap gulita gitu. Itu lebih susah dong ya? Susah tuh sebenarnya. Iya, emang susah. Harus bermain dengan audible ya. Bisa membayangkan. Kalau film mungkin udah banyak. Wow. Gila ya, keren banget ya, lu masuk bioskop nggak ada gambarnya tapi lu bisa merasakan gitu. Jangan-jangan ada hantunya beneran masuk ke dalam. Bagus. Kok bagus? Kesurupan deh. Bagus, ada hantunya bener bagus. Rane mau Rane mau ikut audisi katanya. Udah kan jadi Morgan Freeman. Sebagai tukang satenya.
Van, masih ada lagi Van? Udah speechless banget nih dengar paparannya. Udah speechless. Iya. Kita masih punya ada satu episode lagi, tapi itu nanti. Tapi untuk saat ini sekali lagi teman-teman yang lagi dengerin di Kepo Buku, kalau lu penggemar horor, lu sering denger podcast Do You See What I See, podcast horor nomor 1 sekarang di Indonesia. Ini ada bukunya, judulnya yang pertama itu yang merah ya Mas Popo ya? Merah, cerita horor true story. Oke, cerita horor true story. Kemudian yang kedua itu bukunya warnanya hitam, itu judulnya Do You See What I See, A Haunting Reading Experience. Ini dua-duanya diterbitkan oleh penerbit Bukune. Masih bisa dong, masih ada dong Mas bukunya Mas di Bukune ya? Masih lah, di Gramedia ada. Nah, itu dia. Dan satu konsep yang menarik yang rasanya belum pernah ada di buku lain adalah, terutama kalau lu beli buku yang kedua, itu nanti ada barcode di situ, ada QR code yang lu bisa scan, yang nanti akan lari ke Spotify, dan itu ada musik atau iringan background yang bisa menemani lu membaca. Dan background itu ya memang nuansanya horor gitu. Jadi ini menarik, jadi silahkan. Toto mungkin ada tambahan buat Mas Popo? Mas, terakhir aja, kalau menurut lu cerita horor kayak gini, ada perbedaan ini nggak sih segmen ketika lu bikin audio sama buku, sama nggak gitu? Misalnya rata-rata orang yang suka horor itu umur berapa sih, atau nyebar aja kalau berdasarkan pengalaman? Tadinya tak pikir ya, orang-orang yang suka horor itu usia milenial ke atas lah, ke arah merane gitu kan. Karena merane. Karena kan dari dulu hiburan mereka itu yang bahkan aku pikir anak-anak milenial, late milenial sampai Gen Z atau generasi Alpha ini nggak akan relate sama horor gitu kan. Gak percaya gitu mungkin ya, atau iya kayak masuk di era banyak mall-mall seperti ini, bangunan megah masih ada hal-hal serem sih. Mungkin demit-demit udah menyingkir ke sisir mana gitu kan. Ternyata secara audiens untuk podcast, audiensnya semakin umur ke bawah makin banyak yang dengerin sekarang dalam perkembangannya ya. Jadi tapi kalau kita ngomongin podcast sama buku, harapannya justru bukan pendengar podcast beli bukunya, tapi penikmat buku baca terus orang bisa mendengarkan podcast. Oke. Jadi mencoba menjangkau ini baru itu ya. Iya, market baru. Market baru gitu. Baru minggu lalu kita sempat ngobrol-ngobrol sama teman, sama Mas Popo juga gitu ya, buat salah satu kelas podcast. Itu ada satu mentor yang bahkan cerita mereka tuh sekeluarga suka tidur-tiduran menjelang tidur sama anak yang masih kecil dengerin cerita Do You See What I See. Gue bilang anak kecil loh, udah suka horor. Kurator cerita untuk yang tak terlihat dari season 1 itu anakku Mas. Si Kiana umur 8 tahun. Jadi, serius? Kan naskah yang masuk untuk jadi audio drama itu banyak. Dan kita harus sortir. Orang yang aku tanyain pertama kali anakku. Jadi aku dapet draft 1 itu 10 gitu. Kak pilih Kak. Yang paling bagus mana 5. Dia baca semuanya. Wow. Dia baca semuanya, ini jelek Pak, ini serem, ini bagus, ini serem. Nah yang dia bilang ini bagus dan ini serem, aku baru akhirnya itu yang kita naikin di meja development untuk skrip. Anakku umur 8 tahun. Gokil. Keren. Oke, kalau mau nyari bukunya di mana Mas? Belinya Mas? Di marketplace atau di mana? Marketplace banyak, terutama Shopee, Tokopedia juga ada, atau di toko buku terdekat lah. Baiklah. Kalau begitu, terima kasih banyak Mas Popo. Aku yang terima kasih nih. Merasa terhormat sekali diundang di Kepo Buku. Kita tunggu film tanpa gambarnya nanti. Steven akan terbang langsung dari Ambon. Steven bukan gue, Steven. Gue kan cuma buat baca trailernya doang. Mau ngajak Om Rane buat nulis juga. Asik. Karena kan judulnya selalu gitu, mencari bantuan sudut pandang penulis yang penakut. Baru. Gitu. Yang penakut. Mungkin bener ya. Karena tadi kan horor itu ada unsur cintanya gitu kan ya. Mr. Popo ya. Horor ada unsur apanya gitu. Nggak bisa horor berdiri sendiri. Ran,
gue dukung kan. Lu sebagai pengarang penakut horor dengan rasa bokep kan. Coba lu bikin kan. Gak pernah bikin kan Mr. Popo selama ini lu ada gak horor dalam rasa ada unsur bokepnya? Belum ada kan? Belum ada. Nah, Master Ratne nih jago nih. Tapi unsur horor ada unsur bokep tuh sebenarnya udah ada loh di komik zaman dulu, komik Surga Neraka. Lebih banyak azabnya. Ya kan tuh gambarnya sensual semua kan. Itu sebenarnya dulu komik Surga Neraka itu sebenarnya menceritakan itu sebagai orang berakhlak apa supaya justru disuguhin gambar-gambar kayak. Gue kalau dulu komik Surga Neraka itu membacanya itu lebih banyak gue deg-degan sebagai anak kecil gitu ya, yang beranjak dewasa ngelihat gambar-gambar sensual tuh gue malah lebih banyak deg-degan daripada takut. Gitu. Deg-degannya Sernya main gitu. tapi lebih ke arah Deg-deg ser. sernya bukan degnya. Sernya, deg-deg ser dia. sernya bener, sernya gitu, bukan deg-degannya gitu loh. Oh, satu lagi contoh, ketika gue nonton Nang Nak yang film Thailand. Iya. Gue suka banget konsepnya Nang Nak itu, dan gue tonton walaupun gue bukan penggemar horor. Karena apa? Vulgar. Karena latar sejarahnya itu menarik gitu loh. Tapi ada vulgarnya juga kan. Semi. Ya, oh yes. Itu kan alasan pertamanya Rani, alasan keduanya adalah sejarahnya begitu, Mr. Popo. Vulgarnya. Vulgar. Saya bisa paham itu. Iya, setelah bergaul sekian lama dengan Rani, kita sangat paham. Kurang ajar. Gue nih anak baik-baik begini cuma gak suka horor doang. Anyway, thank you banget Mas Popo. Keren. Rane, Stephen. Terima kasih. Tapi ceritanya Mas Popo tadi yang soal dia bilang di gang kecil ada suara andong, itu justru ngingetin gue waktu gue di kampus dulu. Karena kan gue sempet ngekos juga kan sama teman-teman. Depok. Kan kereta dulu kan berhentinya itu kan jam 12, di atas jam 12 sudah nggak ada kan. Gitu. Tapi kita sering banget denger gitu. Denger ada kereta. Jam 1, jam 2 ada kereta lewat tuh kita sering banget denger. Gue pikir kalau gue sendiri mungkin wah ini imajinasi gue, tapi enggak, teman-teman satu kos. Tapi kan dulu tiba-tiba pernah ada kereta yang dari Bogor sampai Manggarai kan, jalan sendiri. Ada ceritanya dulu, ada ceritanya juga. Memang benar-benar kejadian, dan ada KNKT-nya reportnya kalau lu mau cari. Ternyata make sense secara ilmiah. Tapi gue juga nggak habis pikir, dari Bogor dulu sampai Jatinegara. Sampai Manggarai malah. Tapi dijelaskan cuman bahwa ada elevasi antara Bogor sampai Manggarai. Gitu, remnya tuh belum gitu. Tapi logis gak sih menurut lu? Kalau menurut gua kan jauh banget men. Kalau Bogor sampai Pasar Minggu gua masih bisa terima. Bogor sampai Manggarai loh. Kayaknya niat banget gitu ya. Kok jauh banget gitu maksudnya. Dan itu ada hubungannya dengan cerita yang sebenarnya gue tadinya mau ceritain di Do You See What I See, tapi gue belum menemukan keberanian. Karena ada teman gue cerita pulang kuliah, dia naik ke kereta berdua loh, bukan sendiri loh. Jadi kalau sendiri itu kan bisa hayalan kan. Dia berdua dia naik ke kereta, naik di stasiun Pondok Cina menuju Bogor gitu ya. Di perjalanan mereka berdua tuh sambil ngobrol, terus tiba-tiba saling lihat-lihatan karena sadar di semua penumpangnya itu bajunya putih, mukanya pucat, nunduk semua. Iya. Biasa. Kalau lo pernah ngalamin peristiwa aneh gitu, Fon? Waktu SD gitu ya, aku lihat di blok sebelah aja gitu, kayak ada orang dengan pakaian putih gitu. Entah betul, entah bukan ya. Oh, itu mah gitu anak sekolah aja. Belum balik kali, Fon. Nggak ngerti lah. Tapi kok terang banget ya putihnya. Terang banget. Iya. Tapi lu tipe yang percaya horor nggak sih? Dalam artian lu percaya sama cerita-cerita horor gitu nggak sih? Kalau saya setelah membaca Kisah Tanah Jawa gitu ya, lebih lebih memaklumi gitu ya, bukan lebih kepercaya gitu, lebih memaklumi. Oke, dan Kisah Tanah Jawa ini nanti akan kita bahas di episode berikutnya. Ini juga viral juga, seru juga, menarik juga, dan baca dong lo. Iya, gue janji baca. Iya, gue baca. Tadinya kan mau diulas di episode ini karena kepanjangan, nggak cukup waktu. Jadi untuk episode berikutnya gue janji gue baca. Janji kan bisa nggak ditepatin ya? Biarin aja ntar gue kirim pocong dari sini lo. Woi, jangan gitu lo ah. Tapi sebenarnya Kisah Tanah Jawa ini kenapa bisa kita angkat tuh kan bermula dari postingannya Mas Toto di grup WA tuh kan ada toko buku Instagram yang
nampilin buku Jogja Hidden Story. Nah, dari inilah saya merasa terpancing untuk mencoba buku horor. Ya, niatnya tuh bukan untuk serem-sereman sih, tapi motivasinya tuh untuk menambah informasi gitu. Mudah-mudahan akan memberikan sesuatu juga ya. Asik. Apapun itu di episode berikutnya. Kalau gue logis juga sih apa yang dibilang Steven. Tapi kalau gue ada satu lagi. Menurut gue genre horor ini nggak tahu benar apa nggak, mungkin perasaan gue doang ya. Udah kayak jadi sunset genre gitu loh. Emang gimana ya ngomong? Maksudnya udah yesterday gitu ya. Maksudnya? Iya, udah bukan genre yang dicari-cari lagi kalau menurut gua ya. Masa Gak tahu entah gue bener apa enggak ya, mungkin gue salah ya. Tapi maksudnya kayaknya orang mungkin zaman sekarang kalau thriller ya masih gitu kan ya, Van ya. Apa namanya psychological thriller atau kayak gitu-gitu kan orang lebih percaya. Kalau horor yang sifatnya mistis ya. Ngomong horor ya, bukan thriller ya. Itu nggak tahu gue sih ngemandangnya gitu. Jadi menarik juga kalau masih ada orang yang tertarik dengan cerita-cerita seperti ini gitu. Sebenarnya seperti Mr. Popo tadi bilang, horor bagi dia itu udah hiburan. Dan sampai sekarang dua hal yang nggak pernah bisa gue pahami dari segi hiburan. Pertama, horor kok bisa jadi hiburan, itu yang pertama. Yang kedua, naik roller coaster itu kok bisa jadi hiburan gitu loh. Roller coaster kalau gue buat hiburan gue seneng banget. Hiburan dari Hong Kong kayak begitu. Kalau tiba-tiba lepas gimana? Lu hiburan? Ya kalau lepas ya udah nasib lah gimana. Wah, kalau gue ngomong ngomong film sebenarnya yang lebih menyebabkan, kalau si Steven kan tadi bilang nggak tahu lu bercanda apa nggak, Van, misalnya sampai nggak bisa tidur gitu ya. Kalau gue justru yang nggak bisa bikin gue tidur tuh justru cerita-cerita yang thriller yang psychological. Contoh misalnya Silence of the Lamb, Hannibal, itu bikin gue kadang-kadang nggak bisa tidur. Kok ada orang kayak begitu gitu. Mikirin dia aja gitu loh. Tapi kalau cerita horor sih kayaknya nggak ada, kecuali pas kebangun enaknya gue kamar mandi apa enggak ya, ntar Susana muncul lagi di belakang gue gitu misalnya kayak gitu. Oke. Tapi kan buat Rani masuk WC yang lebih menyeramkan bukan gara-gara hantunya kan. Apaan? Gara-gara salah masuk ke WC cewek kan lo. Itu yang lebih menyeramkan kan. Lu masih ingat artis Kiki Fatmala dong? Masih. Kalau Steven nanti tolong di Google ya untuk melihat betapa ahamnya si Kiki Fatmala gitu ya. Jadi ini sebelum kita tutup ya. Jadi ada temen gue saking ngefansnya sama Kiki Fatmala, di kamar mandinya itu dia tempel poster Kiki Fatmala, men. Gitu. Kita kan semua bercanda dong. Gue tahu lu mau ngapain di kamar mandi gitu kan. Dia nggak peduli. Sampai suatu hari itu dia cabut poster Kiki Fatmala itu karena apa coba? Jadi suatu malam dia antara ngantuk apa enggak, dia pengen ke kamar mandi, dia buka pintu, Kiki Fatmalanya senyum. Padahal posternya enggak. Kiki Fatmalanya senyum dan senyumnya itu serem buat dia. Besok paginya dia cabut tuh poster. Dia bilang gue nggak lagi dah, mungkin Kiki Fatmala marah kali katanya karena poster gue pasang di kamar mandi. Padahal Kiki Fatmala juga masih hidup ya gitu kan misalnya. Makanya. Bego juga. Ya wes. Oke. Thank you. Oke. Thank you bapak-bapak. Ya, Thank you, Van.